Halo semuanya, balik lagi di channel Hunter Anime. Kali ini saya mau bahas nih, kenapa Kawaki bisa mengatakan era Shinobi sudah berakhir ketika Kawaki sedang bertarung dengan Boruto. Padahal Boruto sendiri mengatakan bahwa era Shinobi belumlah berakhir dan dia sendiri yang masih merupakan Shinobi. Lalu, apakah makna dari percakapan ini? Apa iya Uzumaki Boruto adalah ninja terakhir dalam dunia Naruto? Apakah ini artinya semua shinobi sudah mati hingga hanya Boruto yang tersisa? Atau memang seluruh dunia sudah meninggalkan kehidupan shinobi sehingga Boruto saja yang masih memegang teguh prinsip ini? Mari kita mari kita saksikan penjelasannya di video ini. Namun sebelum lanjut, mari like dan subscribe channel ini agar kalian mendapatkan update terbaru. Pertama-tama, Uzumaki Boruto kemungkinan adalah sosok ninja terakhir yang ada di dunia shinobi dalam alur cerita Naruto. Pasca kesuksesan besar dari cerita Naruto, sang mangaka yaitu Masashi Kishimoto memutuskan untuk menghadirkan sequelnya yaitu Boruto. Dia adalah putra pertama dari Naruto dan Hinata. Namun ada sebuah teori menarik mengenai sosok Boruto ini, di mana dia kemungkinan adalah shinobi atau ninja terakhir. Dari cerita awal seri Boruto Naruto Next Generation, para fans benar-benar dibuat tercengang dengan apa yang dihadirkan di awal. Dalam momen tersebut, diperlihatkan bahwa Boruto sudah beranjak dewasa di atas reruntuhan Konoha. Menariknya, Boruto tidak sendirian, melainkan dia diperlihatkan berhadapan dengan sosok Kawaki yang juga sudah dewasa. Apa yang sebenarnya terjadi saat itu dan apa yang membuat Konoha hancur lebur masih menjadi pertanyaan besar hingga sekarang. Para fans sendiri banyak yang berspekulasi, apakah kemudian Kawaki benar-benar adalah villain atau sosok yang jahat, atau justru Uzumaki Boruto lah yang merupakan penjahat atau villain sebenarnya dalam series tersebut. Hal yang menarik adalah banyak fans yang mempertanyakan apakah Naruto sudah benar-benar tewas. Meskipun begitu, petunjuk mengenai hal tersebut sekarang perlahan mulai terjawab. Sebelum seriesnya menghadirkan time skip, kita melihat bagaimana karma milik Iseki yang ada di tubuh Kawaki kembali aktif berkat Kamado. Dia pun kemudian menyegel Naruto dan Hinata di sebuah dimensi milik Iseki. Hal ini pun menjawab apa yang kemudian menjadi pertanyaan para fans tentang apa yang terjadi pada Naruto di awal cerita Boruto. Selain pertanyaan bahwa Kawaki akan membawa Boruto menuju tempat Hokage ke-7 berada, yang membuat para fans saat ini masih dilanda penasaran dan menjadi teka-teki adalah ucapan dari Kawaki lainnya. Kawaki sempat mengatakan bahwa era atau masa shinobi sudah berakhir. Apa yang dimaksud oleh Kawaki tersebut? Mengapa dia mengatakan hal itu? Itu yang masih menjadi teka-teki besar hingga sekarang. Apakah kemudian dengan berakhirnya pertarungan dari Kawaki dan Boruto juga berakhirlah era shinobi? Apa artinya tidak ada shinobi lagi yang masih eksis dunia Naruto? Disadari atau tidak, sebenarnya terdapat perkembangan kekuatan yang sangat drastis antara Naruto dan juga Boruto. Dalam hal tradisional, cerita Naruto tiba-tiba mengalami peningkatan drastis dalam cerita Boruto. Contohnya saja ada teknologi dan lain sebagainya. Banyak fans yang mengatakan ini bukanlah era yang sesuai dengan era ninja lagi, karena tidak relevan dengan dunia shinobi. Perkembangan kekuatan yang sangat drastis ini juga bisa dilihat di awal ceritanya. Dalam hal ini, bagaimana kemudian Konoha itu hancur? Terdapat sebuah teori yang menarik berkembang di kalangan fans, di mana teorinya berkaitan dengan pernyataan dari Kawaki mengenai dunia shinobi yang berakhir. Series Naruto menghadirkan banyak sekali pertarungan epik dalam sejarah anime, di mana hal ini menjadi salah satu daya tarik dari anime ini. Tapi, tingkat kekuatan dalam cerita Naruto benar-benar menjadi suguhan yang luar biasa. Karena dalam perang dunia shinobi keempat, bagaimana sosok seperti Madara bahkan tidak sanggup menghadapi Kaguya Otsutsuki.
Sebelum kemunculan Kaguya Otsutsuki, sosok Madara menjadi simbol sebuah shinobi yang tidak terkalahkan. Dia bahkan mampu menghancurkan pasukan aliansi shinobi, mampu mengalahkan para Kage, bahkan dia mampu selamat dari gerbang ke-8 milik Gai, yang dimana tidak ada orang yang pernah selamat sebelum itu. Bagi Kaguya Otsutsuki, butuh usaha yang sangat luar biasa hingga kemudian dia berhasil dikalahkan. Diketahui butuh kombinasi kekuatan Six Path Sage Mode, Eternal Mangekyou Sharingan dari Rinnegan milik Sasuke, serta Byakugo Shield dari Sakura, juga peran Obito dan Kakashi yang membantu dengan Mangekyou Sharingan miliknya hanya demi menyegel Kaguya. Intinya butuh intervensi juga dari Hagoromo untuk bisa meraih kemenangan atas Kaguya ini. Apa yang kemudian dihadirkan dalam cerita Naruto seolah ingin memperlihatkan bahwa ninjutsu atau kekuatan fisik tidak cukup untuk menghancurkan ancaman seperti itu. Berdasarkan penjelasan tersebut, pertanyaannya bagaimana para shinobi selanjutnya bisa mengalahkan ancaman yang kekuatannya di atas dari Kaguya itu sendiri. Sesuai dari namanya, Uzumaki Boruto adalah protagonis utama yang seriesnya diabadikan namanya seperti sang ayah. Namun selain Boruto yang jadi bukti perkembangan zaman dari era shinobi itu, dalam hal ini series Boruto menghadirkan perubahan tema yang begitu signifikan. Berbeda dengan generasi sebelumnya yang diperlihatkan bagaimana Boruto memiliki kehebatan yang berada di atas rata-rata ninja seusianya. Bahkan karakter kuat dalam series Naruto dibuat menjadi underrated dan mendapatkan nerf dari Kishimoto. Konohamaru menjadi salah satu contoh yang nyata di mana level kekuatan Boruto sekarang mampu melebihi si Jonin itu. Banyak fans yang menganggap jika Boruto merupakan sosok anomali alias sosok karakter yang tidak biasa dalam dunia shinobi. Bukti nyatanya adalah Boruto mampu menguasai Rasengan dan Shadow Clone Jutsu dengan mudah, padahal usianya sendiri masih sangat muda. Selain menguasainya, Boruto bahkan mampu menciptakan versi Rasengannya sendiri. Naruto sendiri diketahui butuh waktu yang sangat lama hanya untuk menguasai Rasengan. Kemungkinan kehebatan ini memang merupakan keturunan dari Naruto. Selain kemampuan tersebut, Boruto juga diperlihatkan memiliki keunggulan lain seperti karma, shinjutsu, dan tentunya dojutsu. Hal ini juga apa yang ditakdirkan sebagai Boruto yang merupakan ninja terakhir. Teorinya adalah ketika Kawaki mengatakan era shinobi sudah berakhir, dan Boruto menjawab bahwa dia masih seorang shinobi. Dalam hal ini, Boruto paham bahwa memang dunia shinobi mungkin sudah berakhir, tapi dia mendeklarasikan dirinya sebagai shinobi terakhir. Jika sebenarnya Boruto merupakan shinobi yang benar-benar menggunakan seluruh kekuatannya untuk menjadi kuat, hal ini berbeda, di mana berbagai shinobi di era tersebut sangat bergantung pada teknologi. Kawaki sendiri pada dasarnya sangat bergantung pada teknologi ninja modern. Ini juga yang membuat Kawaki menjadi sosok yang kuat. Dengan semakin kuatnya keterlibatan teknologi dalam dunia shinobi, menjadi simbol matinya budaya shinobi ninja tradisional. Hal ini membuat ide tentang dunia shinobi malah lebih terpaku pada shinobi teknologi. Karena itulah, secara jelas, Kawaki mengumumkan bahwa era shinobi sudah berakhir. Seolah-olah Masashi Kishimoto ingin menunjukkan bahwa Uzumaki Boruto adalah perwujudan dari era shinobi yang sudah mati, maksudnya shinobi yang tradisional. Boruto mungkin berusaha untuk memberikan bukti pada Kawaki bahwa era shinobi sebelumnya, alias shinobi tradisional, itu belum hilang. Tapi meskipun sudah hilang pun, tekad dan semangatnya tetap ada dalam sosok Boruto. Inilah alasan kenapa Boruto dianggap sebagai ninja terakhir dalam cerita Naruto.
So, itu saja mengenai teori kenapa Boruto menjadi ninja terakhir. Sebenarnya, saya sedih sekali kalau kisah Boruto akan berakhir begini saja. Kalau kita lihat dalam kisah Naruto, diperlihatkan bahwa dunia shinobi itu benar-benar dimulai dari nol, di mana manusia yang sebelum tidak mengenal cakra, tiba-tiba mengenal cakra. Kemudian, setelah mengenal cakra, terbentuklah jutsu-jutsu yang hebat yang dimiliki oleh klan Uchiha dan Senju. Kemudian, puncaknya, para shinobi berhasil berdamai dan mengakhiri perang dunia shinobi keempat yang sangat mematikan. Namun di seri Boruto, dunia shinobi yang sudah susah payah diperjuangkan menjadi hancur. Dan sepertinya ini menandakan Boruto memang punya dark ending. Tapi ya mau bagaimana lagi? Kalau memang itu yang terjadi, ya sudah, kita hanya bisa terima saja. Dan itulah penjelasan video saya kali ini. Makasih sudah menonton dan bye-bye.